Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema kita sudah terbaca semua ya. Tidak hina tetapi berharga. Apa yang dimaksud hina? Kata ini saya kira sering kita dengar. Tapi kalau kita ditanya tentang kata ini, apa maknanya? Saudara-saudara, kalau kita cari dalam kamus, hina itu secara umum berarti rendah martabatnya, tidak mulia. Hina itu dipandang rendah oleh masyarakat, kurang berharga, tidak ada yang dibanggakan. Saya mau bertanya kepada kita, pernahkah Anda ada di posisi itu? Anda ada di posisi direndahkan, tidak dipandang sebelah mata. Oleh karena mungkin banyak alasan. Salah satunya adalah karena miskin, karena nggak punya uang. Perasaan kita gimana? Rasanya pahit ya, nggak enak. Kemiskinan seringkali identik dalam masyarakat dengan rendahan, jelata. Namun para sosiolog seringkali melihat apa yang jelata, hina, rendah ini justru dalam masyarakat ekonomi kapanpun ini dibutuhkan. Karena merekalah yang bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kasar. Tanpa mereka tidak ada jalan, infrastruktur yang bisa kita gunakan. Tanpa mereka tidak ada pabrik, tak ada buruh. Tidak ada yang beli produk-produk murah. Tanpa mereka tidak ada kelas di atasnya. Kelas yang elit itu. Maka kalau bisa ini sistem ini terus berjalan dan mereka tetap ada. Mereka tetap ada dibutuhkan oleh karena nanti kalau pemilihan umum kan mudah untuk menghimpun suara, untuk membeli suara mereka. Untuk orang bisa naik ke dalam tahap kekuasaannya. Rendah secara finansial, status ekonomi. Tapi hina juga bisa dalam arti moral. Seringkali hina ini berarti tidak pantas secara moral, menjijikkan dan tercela. Pada poin ini bukan hanya orang miskin, jelata yang disebut hina. Bahkan pejabat juga bisa dikategorikan ini apabila melakukan tindakan-tindakan menjijikkan, tercela, berdosa.
Saudara-saudara, ternyata status hina, mulia, status rendahan, tidak berharga dan berharga ini tidak hanya pada tataran sosial ekonomi, tapi spiritualitas juga demikian. Ada kelompok-kelompok yang disebut elit rohaniawan, religius. Orang yang dipandang begitu mulia, begitu saleh. Tapi ada yang dikelompokkan sebagai orang yang berdosa, menjijikan, tercela. Oleh karena perilaku perbuatan mereka. Saudara-saudara, status ini akan memperkokoh orang itu dipandang sebagai orang yang hebat secara moral, yang baik secara kesalehan. Maka harus ada batas yang sangat jelas untuk itu. Sistem kesalehan Yahudi juga demikian. Harus ada batas yang jelas antara orang yang disebut saleh, benar, orang yang hidup kudus, dengan orang yang hidup tercela dan pendosa. Nah, rupa-rupanya batasan ini tanda petik dilanggar nih oleh Tuhan Yesus. Yang kita baca itu demikian. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Yesus ada di tengah-tengah kelompok ini, pendosa. Yang pertama-tama disebut adalah pemungut cukai. Selebihnya orang-orang berdosa. Coba saya mau mengajak kita semua untuk melihat siapa dan bagaimana pemungut cukai ini. Pemungut cukai pada zaman Tuhan Yesus adalah mereka yang mau bekerja sama dengan imperialis Roma. Karena Palestina dan sekitarnya, termasuk orang-orang Yahudi yang bermukim di sana, ada di bawah kekuasaan Romawi. Imperialis butuh data-data tentang orang-orang penduduk yang harus diambil pajaknya. Mereka bekerja sama, orang Yahudi ini, dengan imperialis penjajah itu. Kesediaan mereka diberikan imbalan, pengawalan tentara prajurit. Kalau tidak bayar, silakan kamu berhadapan dengan tentara, dengan kekuasaan. Maka disitulah terjadi pemerasan. Saya mengajak kita, Anda dan saya, ada di pihak orang-orang Yahudi itu, yang setiap hari, setiap saat dihisap, ditarikin pajaknya. Semuanya diambil. Kita hanya kebagian sedikit. Bagaimana reaksi kita ketika lihat Yesus ada di situ, duduk makan bersama-sama mereka? Bisa nggak kita mengatakan puji Tuhan, Yesusku teramat baik, Ia mau menerima orang berdosa? Kok saya timbang-timbang, kalau saya melihat kondisi begitu,
Jengkel juga hati saya. Sama kan seperti demo-demo yang terjadi. Anda dipajakin, mau buka UMKM, mau buka restoran, mau buka usaha, bahkan mau mewariskan tanah dan rumahmu, itu juga harus berpikir pajaknya gede. Sementara kita melihat hidup mewahnya para pejabat. Sama kan? Hidup mewahnya itu orang-orang imperialis Roma pada saat itu. Di bawah rakyat jelata, menderita, menangis. Saya kira Anda dan saya mungkin sepakat lawan. Kita akan demo. Farisi, ahli Taurat, demo ini. Jelas dikatakan bersungut-sungut, mengecam apa yang dilakukan oleh Yesus. Saudara-saudara, bagaimana Yesus menjawab mereka? Ada dua perumpamaan untuk menjadi jawaban Tuhan Yesus atas sungut-sungut ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Sebetulnya ada 3 nanti, Anda bisa melanjutkannya, yaitu tentang anak yang hilang. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Perumpamaan pertama, bagaimana menurutmu kalau seorang gembala punya 100 ekor domba, 1 hilang, apa yang akan dilakukan gembala itu? Saudara-saudara, Yesus melanjutkan dulu nih narasi ceritanya. Tidakkah gembala itu meninggalkan 99 ekor di padang gurun, lalu ia akan mencari yang 1 ekor itu? Saya mau mengajak Anda berpikir, Anda jadi gembala itu, kira-kira setuju nggak dengan saran Tuhan Yesus? Tinggalin aja yang 99 ekor itu di padang gurun, kita nyari yang 1 itu. Begitukah? Rasanya Tuhan Yesus tidak sedang memberikan tips untuk bisnis domba yang kayak gini. Bagi para pengusaha, nggak mungkin. Tidak mungkin akan mencari yang 1 meninggalkan 99. Mendingan 1 itu cut loss aja. 1 hilang nggak apa-apa. Yang penting kan ada 99, kita rawat, kita pelihara. Nanti kan beranak lagi. Berapa bulan lagi mereka akan tambah banyak. Ketimbang risiko banget itu 99 ekor. Oh, ada penafsir mengatakan begini. Oh, itu begini Pak soalnya. Kalau di Timur Tengah dulu pada zaman itu, gembala ini biasanya nggak sendiri. Mereka punya semacam koloni. Oh, pergi bareng-bareng sama-sama cari untuk makanan domba-domba. Lalu gembala yang dombanya hilang 1 itu akan menitipkan, titip dulu ya, gua mau mencari 1 yang hilang itu. Gua percaya dah, lu pasti akan menjaganya dengan baik. Nah, pertanyaan saya, kalau Anda yang dititipin 99 ekor itu, Anda mau nggak? Gua aja udah repot.
dengan 100 domba ini. Lu nitipin lagi 99. Dan gak tahu pula kamu mau pulangnya kapan. Berapa lama mencarinya. Kan logikanya begitu. Enggak setiap orang mau dititipin tanggung jawab. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini bukan tip untuk bisnis domba. Tapi sengaja Yesus memakai perumpamaan ini yang ekstrim banget nih. Untuk apa? Untuk membuka wawasan cara berpikir orang yang menggugat, bersungut-sungut kepada Yesus itu. Untuk menggugat pemikiran bahwa yang berdosa itu harus disingkirkan, dipisahkan agar yang bagian besar ini tidak ikut cemar. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, inilah gambaran cinta kasih Allah yang gelisah sebetulnya. Gelisah kenapa? Karena satu orang ini digambarkan, satu domba ini hilang. Mestinya ada di kawanan itu. Sementara Farisi dan ahli Taurat berpikir, ya sudah, pelihara saja yang baik-baik, ngapain yang satu itu ngerepotin. Kan dalam komunitas orang beriman juga rasanya begitu. Lebih baik kita memelihara jemaat yang baik-baik, yang saleh. Kita membina ini daripada yang rese, yang biang onar, yang tukang kriminal. Buat apa ngurusin gitu? Kan nama gereja kita jadi cemar. Kan begitu ya logikanya. Nah, orang-orang Yahudi ini, Farisi Taurat ini merasa diri lebih saleh dan lebih logis, lebih masuk akal merawat domba-domba yang gemuk itu, yang baik, yang saleh, ketimbang yang rese. Yesus mau memutarbalikkan cara pikir itu. Bukankah ia datang ke dunia ini justru untuk orang yang berdosa, yang hilang itu? Bukankah dokter diperlukan untuk orang yang sakit, bukan untuk orang yang sehat? Dalam cara berpikir seperti itulah Yesus menjelaskan. Kita tunda dulu di sini. Saya mengajak Anda jadi domba yang hilang itu. Bayangkan Anda, saya ini menjadi domba, gambaran domba yang hilang. Dengan kelakuan kita hina, tercela itu, menjijikkan, melakukan dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita jahat terhadap sesama. Kita menjadi orang munafik. Kita menjadi orang yang menyangkal Tuhan. Tapi sang gembala itu meninggalkan tuh yang 99. Risikonya besar hanya untuk kita, untuk Anda dan saya yang hilang itu. Hilangnya di mana? Bisa di dalam jurang. Jurang kehinaan. Ketika kita sedang mengumbar hawa nafsu kita. Ketika kita sedang berada di meja judi, di kamar pelacur, di jurang dosa itu, dia turun, menuruni sang gembala itu, tebing yang terjal itu, untuk mengangkat, meraih kita. Karena kalau dibiarkan, binasa, mati, maut upahnya.
Dia rela berdarah-darah, penuh onak dan duri untuk menemukan kita. Bukankah itu yang dia lakukan sebagai gembala baik? Dia ditolak, dia dihina, dia diludahi, dilukai, bahkan dibentangkan mati di kayu salib. Gembala, risiko iya, dihujat iya, dihina iya. Untuk apa? Supaya kita yang hina ini bermartabat, memulihkan kembali citra Allah yang hilang karena dosa kita. Anda dan saya diangkat dari lumpur dosa, dipeluk, dicintai, dikasihi. Di atas pundak kita dibawanya. Kita tidak dimarahinya, kita tidak dihukumnya, tapi dibawa pulang ke kawanannya. Kalau Anda ada pada posisi itu, kira-kira setelah pulih, Anda kembali dalam kawanan yang benar itu, apa yang akan Anda lakukan? Saudara-saudara, Paulus mengatakan dengan gemaknya yang luar biasa, aku bersyukur karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang begitu baik dan luar biasa. Tadinya aku ini adalah orang yang menghujat Tuhan, orang yang menganiaya, orang yang ganas. Tetapi oleh kasih karunia-Nya, aku dicintai, dikembalikan kepada kemanusiaanku. Dan kini aku mau melayani Tuhan. Surat yang tadi kita baca kepada Timotius itu. Dan surat itu ditulis di dalam penjara. Jadi dalam penjara pun dia merasakan sukacita. Oleh karena kasih Tuhan yang begitu baik, yang mendamaikan dia. Dan akhirnya perubahan besar itu terjadi di dalam kehidupannya. Paulus mengatakan, akulah contohnya. Aku yang paling hina, yang paling berdosa, tapi Tuhan pulihkan. Dan inilah yang harusnya menjadi contoh buat yang lain. Saudara-saudara, sekarang saya mau tanya, adakah sesuatu yang berubah ketika Anda mengalami perjumpaan dengan Yesus? Ketika Anda merasa diri aku dicintai, meskipun aku hina, tapi aku dipeluknya, aku dikasihinya, aku diangkatnya dari lumpur dosa. Apa yang berubah? Belajar dari Paulus, perubahan itu nyata. Dari pembunuh, penganiaya, penghujat orang Kristen, dia menjadi pemberita Injil. Kita bisa melihat nanti dalam Lukas 19 tentang salah seorang pemungut cukai yang mungkin pada saat itu ada bersama dengan Yesus juga, yang sering mendengarkan dia. Zakeus bangkit dan mengatakan, Tuhan, setengah dari hartaku akan kujual, aku akan bagikan kepada orang miskin. Sekiranya ada yang aku peras, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Itulah pertobatan. Itu bisa terjadi kalau orang merasakan dirinya tadinya terbuang, tapi sekarang dipeluk oleh Yesus, dicintai, dikasihi. Maka yang terjadi adalah perubahan itu nyata. Bukan kamuflase, bukan munafik, tapi sungguh real terjadi. Hari ini saya ingin mengajak kita semua, rasakan dekapan cinta Tuhan itu. Dia tidak memandang dosamu.
tidak memperhitungkan kesalahanmu, tidak lagi melihat aib dan kehinaanmu. Engkau berharga di hadapannya, engkau mulia. Maka pertobatan itu akan menolongmu untuk menjadi sukacita di surga. Ada ribuan malaikat bersukacita atas pertobatan itu. Jika Anda dan saya mungkin saat sekarang ini masih ada dalam kubangan lumpur dosa, tinggalkan segera, sambut kasihnya. Kebahagiaan luar biasa akan Anda nikmati. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita. Amin.